Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Mutiarsya Putri, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Respon Jepang Terhadap Pemboikotan Masyarakat Korea Selatan Pasca Perjanjian Comfort Women 2015. Jepang dan Korea Selatan merupakan dua negara yang mempunyai kesamaan yang saling berkaitan. Di antaranya adalah kesamaan dalam historis, nilai, dan budaya. Akan tetapi, hubungan bilateral di mana kedua negara sering mengalami ketegangan. Dan hal ini dipicu terkait permasalahan sejarah yaitu Comfort Women. Pada tanggal 28 Desember 2015, pemerintah Jepang dan Korea Selatan setuju untuk menyelesaikan permasalahan Comfort Women melalui Japan-Aoki Agreement on Comfort Women. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan penyesalan terhadap semua korban wanita yang mengalami perbudakan seks, mengambil langkah-langkah untuk menyembuhkan luka psikologis kepada korban, dan memberikan dukungan keuangan melalui anggaran kepada yayasan yang didirikan oleh pemerintah Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan juga menyatakan tidak akan lagi mengungkit permasalahan Comfort Women dan mengkritik pemerintah Jepang terkait dengan permasalahan tersebut, selama pemerintah Jepang dapat memenuhi tanggung jawabnya. Akan tetapi, menurut masyarakat Korea Selatan, perjanjian tersebut tidak adil, dan masyarakat Korea Selatan masih berjuang melawan perjanjian tersebut. Sedangkan Jepang berpendapat bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan adanya perjanjian Comfort Women. Masyarakat Korea Selatan mengajukan permohonan kepada pemerintah Korea Selatan untuk menjual aset-aset dari perusahaan Jepang, salah satunya yaitu Mitsubishi Heavy Industries, dikarenakan perusahaan tersebut tidak memberikan kompensasi dalam 6 bulan terakhir, dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar kerugian bagi korban kerja paksa. Di samping itu, masyarakat Korea Selatan melakukan demonstrasi dan aksi boikot terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh Jepang melalui postingan dengan tagar "Boikot Jepang". Melalui tagar tersebut, masyarakat Korea Selatan melakukan pemboikotan terhadap perjalanan wisata ke Jepang dan produk-produk asal Jepang seperti mobil, bir, dan kosmetik. Selain itu, meluas hingga dunia hiburan. Dikarenakan hal ini, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menganggap tindakan yang dilakukan oleh Korea Selatan telah melanggar hukum perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah Jepang melakukan penghapusan Korea Selatan dari whitelist pada bidang kontrol dan regulasi ekspor. Selain itu, mempertimbangkan kebijakan mengenai kenaikan tarif, pengetatan aturan terhadap remitensi, dan pembatasan visa bagi masyarakat Korea Selatan. Dikarenakan hal ini dapat berdampak kepada kedua negara. Dampak bagi Jepang yaitu pengurangan ekspor Jepang ke Korea Selatan sekitar 4,6 miliar yen setahun dan penurunan jumlah wisatawan dari Korea Selatan ke Jepang. Berdasarkan hasil survei Korea Herald, agen travel pada 2 minggu pertama bulan Juli 2019 mengalami penurunan pesanan wisata ke Jepang antara 50 hingga 70% yang berpotensi menurunkan pendapatan Jepang bagi sektor jasa lebih dari 50 juta US dollar. Dampak bagi Korea Selatan adalah pengurangan impor mengenai presiden semikonduktor, terlebih bagi perusahaan besar seperti Samsung, yang menyebabkan perlambatan ekonomi bagi Korea Selatan. Meskipun demikian, permasalahan ini menyebabkan Jepang mengalami kerugian yang amat besar. Jepang memberikan respon yaitu melakukan konsultasi bersama dengan Korea Selatan melalui perjanjian WTO di Jenewa dengan membahas mengenai pembaruan Jepang dari kebijakan dan prosedur perizinan ekspor ke Korea Selatan dan mengadakan diskusi lebih lanjut melalui Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang dan Korea Selatan. Hal ini menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas dikarenakan melihat bagaimana respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Women 2015. Selanjutnya, pertanyaan penelitian adalah bagaimana respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Women 2015. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Women 2015. Dan manfaat penelitian yaitu melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dalam ilmu pendidikan dan diharapkan menjadi sumbangan keilmuan hubungan internasional sebagai wawasan, pengetahuan, maupun referensi mengenai respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Women, dan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan sebagai gambaran informasi dan pengetahuan mengenai respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Women 2015. Selanjutnya masuk ke bagian studi pustaka. Terdapat 5 penelitian yang pernah digunakan sebagai acuan, yaitu pertama dalam artikel jurnal karya Anjelason dengan judul Indicate Innocence of Korean Convert Girls, Women, Obliterated Dignity and Shame Self, membahas mengenai pengalaman dan perjuangan yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban dari Comfort Women sebelum, saat, dan setelah Perang Dunia Kedua.
Yang kedua, artikel jurnal The Comfort Woman Controversy, Not Over Yet, karya Thomas J. Ward dan William Delay, membahas mengenai permasalahan comfort woman yang menjadi hambatan utama bagi hubungan Jepang dan Korea Selatan. Ketiga, artikel jurnal Japan-Korea Relation History Impedes the Future karya David C. Kang membahas mengenai penjelasan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan selama 40 tahun ke belakang setelah Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk menormalisasi hubungan kedua negara. Yang keempat, berasal dari artikel jurnal karya Christine Vekasi dan Jiwon Nam dengan judul Boycotting Japan, Explaining Divergence in Chinese and South Korea Economic Backlash, membahas perbedaan antara Korea Selatan dan Cina mengenai pemboikotan terhadap Jepang. Yang terakhir yaitu The Role of Historical Memory in Japan, South Korea Relation karya Kodruta Sitionean, membahas mengenai konflik sejarah antara Jepang dan Korea Selatan yang sering terjadi dikarenakan permasalahan kerja paksa. Masuk ke bagian kerangka konseptual, penulis menggunakan Rational Choice Theory oleh Charles Kegley dan Shannon L. Blanton. Rational Choice Theory menekankan kepada tindakan seseorang yang memiliki tujuan serta ditentukan oleh nilai. Proses pengambilan keputusan oleh aktor untuk menentukan kepentingan nasional biasanya digambarkan sebagai rasional, di mana rasionalitas di sini merupakan perilaku yang bertujuan dan diarahkan kepada tujuan untuk menggunakan informasi terbaik yang tersedia dan memilih kemungkinan yang paling memungkinkan untuk memaksimalkan tujuannya. Aktor selalu memiliki tujuan dan dimaksimalkan untuk mewujudkan kepentingan masing-masing aktor. Menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton, dalam membuat suatu kebijakan, aktor biasanya menggambarkan perilaku sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan terbaik, dengan memperkirakan konsekuensi dalam memperkirakan hasil dari keputusan yang akan diambil. Terdapat 4 indikator dari Rational Choice Theory menurut Kegley dan Blanton, yakni sebagai berikut. Pertama, proper recognition and definition, yang merupakan kebutuhan dalam memutuskan pada saat pembuatan kebijakan dalam melihat permasalahan eksternal dan mencoba untuk mendefinisikan secara spesifik. Yang kedua, goal selection. Aktor yang bertanggung jawab dalam membuat pilihan kebijakan luar negeri harus menentukan apa yang ingin dicapai. Yang ketiga, identification of alternative. Dalam rasionalitas, membutuhkan pengumpulan data lengkap dari semua kebijakan yang tersedia dan perkiraan biaya alternatif. Dalam upaya mencapai tujuan, diperlukan tindakan yang diambil atau menentukan solusi dalam sebuah kebijakan. Yang terakhir, choice. Rasionalitas membutuhkan pemilihan satu alternatif yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga aktor harus melakukan analisis sarana, biaya, dan manfaat dari kemungkinan keberhasilan. Rational Choice Theory sesuai untuk menganalisis respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Woman 2015, dikarenakan respon yang diberikan oleh Jepang merupakan pilihan rasional yang diambil terhadap pemboikotan. Penulis akan mendeskripsikan pilihan rasional respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Woman 2015 dengan menggunakan 4 indikator dari Rational Choice Theory menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton. Lalu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, yang akan menghasilkan data deskriptif di mana penulis berusaha menggambarkan dan menyampaikan secara lengkap dan cermat masalah yang akan diteliti. Batasan penelitian yang digunakan adalah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Rentang tahun ini dipilih dikarenakan pada tahun 2015 merupakan saat perjanjian Comfort Woman ditandatangani oleh Jepang dan Korea Selatan. Sementara tahun 2021 dipilih dikarenakan Korea Selatan mengeluarkan Jepang dari White Paper Pertahanan. Selanjutnya, unit analisis dalam penelitian ini adalah Jepang, dengan fokus respon pemerintah Jepang. Sedangkan untuk unit eksplanasinya yaitu pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan. Level analisis pada penelitian ini adalah level negara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan metode dengan mendapatkan data melalui studi kepustakaan. Penulis memanfaatkan sumber data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Penulis memperoleh data sekunder yang bersumber dari jurnal, dokumen resmi, berita online, dan media sosial. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Awalnya, penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfort Woman 2015. Sebelum mendeskripsikan respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan, penulis mengumpulkan data terkait dengan hubungan Jepang dan Korea Selatan terkait dengan permasalahan Comfort Woman dan kepentingan Jepang dalam menandatangani perjanjian Comfort Woman 2015. Setelah mendapatkan hasil dan mengaitkan temuan dengan kerangka konseptual. Dalam penulisan ini menggunakan konsep Rational Choice Theory dan melalui konsep tersebut,
Penulis akan mendeskripsikan respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfortment 2015. Kemudian tahap terakhir, penulis mengidentifikasikan respon Jepang menggunakan 4 indikator Rational Choice Theory menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton, yaitu Problem Recognition and Definition, Goal Selection, Identification of Alternative, dan Choice. Pertama, Problem Recognition and Definition. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terjadi antara Jepang dan Korea Selatan dalam permasalahan Comfortment. Kedua, Goal Selection. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh Jepang. Yang ketiga, Identification of Alternative. Dalam hal ini, mengidentifikasi data dari kebijakan dan alternatif Jepang. Yang keempat, Choice. Dalam hal ini, mengidentifikasi pilihan dengan peluang terbaik dalam mencapai tujuan Jepang. Terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk melihat bagaimana pilihan rasional Jepang dalam merespon pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan terkait perjanjian Comfortment 2015. Yang terakhir adalah sistematika penulisan. Pada bab 1 berisi pendahuluan. Bab 2 berisi hubungan Jepang dan Korea Selatan terkait dengan permasalahan Comfortment. Bab 3 berisi kepentingan Jepang dalam menandatangani perjanjian Comfortment 2015. Bab keempat berisi respon Jepang terhadap pemboikotan masyarakat Korea Selatan pasca perjanjian Comfortment. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hubungan Korea Selatan dan Jepang pasca perjanjian Comfortment 2015. Selain itu, menjelaskan mengenai pemboikotan produk Jepang yang dilakukan oleh Korea Selatan dan menjelaskan pilihan rasional Jepang dalam merespon pemboikotan masyarakat Korea Selatan menggunakan konsep Rational Choice Theory. Dan bab 5 adalah penutup. Sekian presentasi proposal penelitian saya, semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.